Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Calo surat-surat kendaraan yang menipu polisi di Pariaman ditangkap polisi di Jakarta. Tak lama lagi, warga Rura Patontang akan menikmati akses jalan aspal ke kampung mereka. Berkas calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan diverifikasi KPU 50 kota. Seorang yang mengaku sebagai petugas Samsat Jakarta Timur berhasil mengecoh seorang polisi yang bertugas di Samsat Pariaman. Tersangka mengaku bisa mengurus mutasi atau balik nama kendaraan. Merasa tertipu, polisi ini pun melaporkannya ke polisi. Ruli Adrianto memang luar biasa. Meski dirinya ditangkap polisi dari Reskrim Polres Pariaman di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, Ruli tidak melawan dan mengakui perbuatannya. Polisi pun membawanya ke Pariaman untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Keterangan polisi pada Selasa siang, Ruli mengakui dirinya sebagai seorang petugas dari Samsat Jakarta Timur saat berkenalan dengan seorang polisi lalu lintas yang juga bertugas di Samsat Pariaman. Karena merasa sesama polisi, korban mengurus mutasi kendaraannya melalui Ruli dan tahap awal berjalan mulus. Namun saat hendak mengurus surat-surat kendaraan tahap kedua, pada Agustus 2023, Ruli sudah tidak bisa dihubungi oleh korban. Tak hanya itu, uang yang sudah dikirim sebanyak 64 juta rupiah juga tak tahu rimbanya. Karena curiga, polisi yang menjadi korban ini melaporkan Ruli ke polisi. Hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, ternyata Ruli hanyalah seorang petugas yang bekerja di Induk Koperasi Polisi. Saat ditangkap, Ruli mengakui jika uang puluhan juta rupiah yang telah ditransfer korban telah ludes digunakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena yakin, mengaku petugas, mulai dikirimlah berkas untuk pengurusan. Awalnya berhasil tersangka melakukan pengurusan, apakah itu balik nama, pengertian PKB hilang, STK hilang. Dan kemudian pada Agustus 23 sampai Desember 2023, ketika 7 berkas yang dikirimkan oleh pelapor kepada terlapor tidak pernah selesai dan uang juga tidak pernah kembali. Selain menangkap pelaku di Jakarta, polisi juga menyita barang bukti surat kendaraan, 2 buah telepon genggam, serta berkas permohonan. Tersangka dijerat polisi dengan pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Jalan menuju Kampung Rura Patontang, Nagari Pematang Panjang, Pasaman Barat, tidak bisa dilalui mobil sejak kampung itu berdiri. Jika ada warga yang sakit, maka warga lain akan menandunya beramai-ramai menuju ambulans yang menunggu di ujung jalan yang bisa dilalui mobil. Namun tak lama lagi, aktivitas warga menandu warga yang sakit dengan berjalan kaki sejauh lebih dari 4 km itu tak akan terjadi lagi. Karena pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan membangun jalan baru dengan anggaran 800 juta rupiah yang bersumber dari APBD Pasaman Barat. Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Pasaman Barat, Guntara, anggaran itu bersumber dari APBD yang dibahas tahun lalu dan dikerjakan pada tahun ini. Guntara meminta pemerintah daerah agar bisa menganggarkan daerah terisolir lainnya, seperti Lubuk Bunta, Kampung Tenggo, Jorong Tombang, dan lainnya. Ia juga meminta pemerintah daerah agar anggaran pembangunan jalan ke Kampung Rura Patontang tidak hanya dianggarkan pada tahun ini saja, namun tahun berikutnya juga dianggarkan
agar warga bisa menikmati pembangunan. Anggaran 800 juta itu kami anggarkan pembahasan di 2023, tentu pelaksanaannya 2024. Nah, tentu pembahasan 2024 nanti harus masuk di anggaran tahun 2025. Daerah-daerah lain, kampung-kampung yang lain dan jorong-jorong yang lain yang sangat-sangat membutuhkan akses jalan. Selain jalan ke kampung terisolir, warga Rurapatontang juga meminta pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membangunkan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang lebih layak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan petugas verifikasi KPU 50 kota mulai memverifikasi ribuan berkas dukungan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 50 kota dari jalur perseorangan. Ribuan berkas calon perseorangan yang diverifikasi secara faktual itu dinyatakan telah memenuhi syarat setelah diverifikasi administrasi KPU. Hampir 300 petugas verifikasi di 50 kota mulai memverifikasi faktual puluhan ribu berkas-berkas dukungan untuk memenuhi syarat yang diajukan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 50 kota yang maju dari jalur perseorangan dalam pemilihan serentak nasional yang akan digelar 27 November mendatang. Verifikasi faktual itu dilakukan petugas dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa dukungan yang disampaikan balon perseorangan ke KPU memang diberikan oleh warga yang bersangkutan. Ketua Komisi Pemilihan Umum 50 Kota, Okto Rizaldi, saat memantau petugas melakukan verifikasi faktual di Jorong Talaweh, Nagari Mungo, mengatakan bahwa petugas verifikasi harus benar-benar melaksanakan tugas dengan baik dan menyampaikan tujuan verifikasi dilakukan, sehingga warga bisa memahaminya. Kalau untuk bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati 50 kota, kita sudah melakukan verifikasi faktual mulai dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 mendatang. Jadi dari seluruh dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon sebanyak 26.528 dukungan se-Kabupaten 50 kota akan kita lakukan verifikasi faktual. Kecamatan Luhak merupakan kecamatan yang banyak mendukung calon perseorangan untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada Serentak Nasional ini. Verifikasi faktual berkas dukungan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 50 kota dilakukan oleh panitia pemungutan suara, serta dibantu oleh petugas peneliti yang dibentuk oleh PPS dengan jumlah 273 verifikator. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Setelah diberitakan berulang kali tentang kisah murid sekolah dasar Negeri 8, Sasak Ranah Pasisia, yang kerap belajar di rumah jika banjir datang, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akhirnya memenuhi harapan warga dan orang tua murid. Pada Jumat pekan lalu, pemerintah Pasaman Barat meninjau tanah relokasi yang rencananya akan dibangun Sekolah Dasar Negeri 8 Sasak Ranah Pasisia. Tanah itu berlokasi di Kampung Taluak Pagang, Nagari Sasak, Pasaman Barat, dengan luas tanah sekitar 4.000 meter persegi, yang merupakan tanah hibah dari tokoh masyarakat setempat. Menurut Bupati Pasaman Barat, pembangunan Sekolah Dasar Negeri 8 ini akan mulai dibangun di tempat relokasi pada tahun ini juga, dan murid bisa pindah ke sekolah baru mereka sesegera mungkin. Mana lokasi ini, lokasi SD ini selalu saja dilanda banjir, sehingga kita berkesimpulan sekolah ini akan kita pindahkan ke daerah yang aman. Hari ini kita melihat terakhir kondisi sekolah ini, dan informasi juga dapat dari tokoh masyarakat bahwa hampir
ketika hujan turun, lokasi ini sudah banjir. Insya Allah tahun ini juga ya, ini akan kita mulai pembangunannya, setidaknya 3 lokal atau 4 lokal. Sekolah Dasar Negeri 8 ini terletak di Kampung Rantau Panjang yang kerap terendam banjir. Selain sekolah, jalan menuju sekolah juga terendam banjir. Hal itu terjadi jika sungai Batang Pasaman meluap. Jika itu terjadi, maka murid meliburkan diri. Akibat banjir itu, bulan Mei lalu, murid sekolah ini terpaksa melaksanakan ujian di masjid. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.